Oke, shalom bagi semuanya. Bersyukur kita memasuki lagi minggu yang baru. Dan kita sudah awali kemarin, sekalipun tidak di dalam satu teduh pagi bersama, tapi di dalam setiap pertemuan ibadah kita di sepanjang hari kemarin ya. Kita mau bersyukur buat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nah, kita percaya kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita butuh Tuhan setiap saat, setiap waktu dalam hidup kita. Kita mau bersyukur buat kasih yang sempurna yang Tuhan terus limpahkan dalam hidup kita. Kita bersyukur buat banyak perkara yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih pagi hari ini. Kalau kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan tubuh yang sehat, dengan roh yang menyala-nyala untuk melayani Engkau, dengan hati yang terus haus dan lapar akan Engkau. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Kami bersyukur buat banyak hal yang sudah Kau buat dalam hidup kami. Dan kami percaya masih ada banyak hal lagi yang besar, yang ajaib, yang Kau akan kerjakan dalam hidup kami. Karena kami percaya rancangan-Mu itu tidak pernah gagal dalam hidup kami. Sebab itu kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih kepada-Mu pagi hari ini. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi rancangan
segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Dengan segenap hati mari katakan, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi mari katakan, ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, sungguh hati kami limpah dengan syukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur,
Engkau lakukan bagi kami. Haleluya. Kami bersyukur. Kami mau berkata Engkau baik. Bapa yang tahu yang kami perlu. Engkau ya Bapa yang mampu memberikan dengan limpah bagi kami. Sebab itu hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu. Haleluya. Rasa syukurmu kepada Tuhan. Mari naikkan rasa syukurmu. Haleluya. Tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami Tuhan. Selalu baru setiap pagi kasih setia-Mu dalam hidup kami. Sempurna penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami menghitung hari-hari kami Tuhan, supaya kami memperoleh hati yang bijaksana di tengah-tengah hari-hari yang jahat, hari-hari ini. Kami bersyukur kami tidak sendirian Tuhan. Ada Engkau yang selalu bersama dengan kami. Ada sahabat-sahabat rohani yang selalu mendukung kami. Kami kuat karena Kau beri kekuatan, karena Kau menopang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Syukur.
Engkau sungguh baik bagi kami. Berkat-Mu yang Kau nyatakan bagi kami setiap hari tak akan pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Haleluya. Engkau sungguh baik. Amin. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, kami berterima kasih. Bapa, ya, ku berterima kasih. Berkat yang Kau sediakan hari ini bagi kami. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang kami habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru setiap hari, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari dengan lembut katakan kepada Bapa-Mu di surga, Bapa, Kau sungguh baik. Bapa, Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidupku, di hidupku.
Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Tinggalkan kami, tak sedetik pun Engkau biarkan kami. Kau selalu nyatakan kasih setiamu, Kau limpahi kami dengan rahmat-Mu yang tak habis-habisnya. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur kepada-Mu. Seumur hidup kami, Kau sertai kami Bapa. Bahkan sampai pagi hari ini, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Hati kami limpah dengan ucapan syukur kepada-Mu. Sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Bapa yang terus menyatakan kasih setia. Kalau kami boleh melihat hari-hari hidup yang telah kami lalui bersama-Mu, ada banyak perkara-perkara yang sudah Kau nyatakan dalam hidup kami. Perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang dahsyat dan hebat. Ada banyak berkat-berkat-Mu yang tak terhitung yang telah kami nikmati sampai hari ini. Sebab itu terus ajar kami mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena kami percaya di dalam segala keadaan, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Saat kami lemah, Engkau berikan kekuatan bagi kami. Saat kami sakit, Engkau menyembuhkan kami. Ketika kami menghadapi persoalan, Engkau berikan jawaban bagi kami. Saat kami menghadapi permasalahan, Engkau berikan jalan keluar bagi kami. Bahkan Kau limpahi kami dengan berkat, dengan tubuh yang sehat dan kuat. Engkau memelihara kami, mencukupkan setiap kebutuhan keperluan kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Dan kami percaya penyertaan itu sempurna sampai selama-lamanya. Suatu pagi hari ini kami bersyukur dan kami boleh kembali berkumpul di dalam nama-Mu. Engkau hadir di antara kami. Dan biarlah kehadiran itu terus nyata dalam hidup kami, seumur hidup kami. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini.
Sebentar kami mau belajar lagi kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi arahan dalam hidup kami, tuntunan dalam hidup kami, sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, sehingga kami tidak serupa dengan dunia ini, tapi kami boleh mengalami pembaharuan budi dari hari ke hari, sehingga kami boleh semakin serupa dengan Kristus, dengan Engkau. Terima kasih Roh Kudus, urapi setiap kami, urapi Kosimo yang akan menyampaikan kebenaran firman. Di dalam nama Yesus Tuhan kami syukur, haleluya, amin. Oke, shalom pagi. Sebelum saya serahkan kepada Coach Simon, saya menyapa dulu ada Ibu Dr. Miryanti dan Papi Siregar dari Surabaya. Juga ada Pak Ramli Nenggolan dari Muara Bungo, ada Mami dari Malang. Pagi Pak Ramli. Lois Kusumawati Setia, ini siapa ya? Anak binaan Morin, Pak. Oh, anak binaan Morin. Oke, selamat datang ya. Oke, pagi Pak Dokter Ramli. Pagi Pak Ramli. Pagi hari ini di antara kita banyak dokter nih. Semuanya selamat pagi. Oke, silakan Coach Simon. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pagi ini luar biasa, kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama belajar dan kita sama-sama menikmati berkat Tuhan pagi ini. Kita mau buka di Matius 5 ayat 41 sama 42. Firman Tuhan berbunyi, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. 42, berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Firman Tuhan ini memang kaitannya dari pasal 38 sampai 47 ya. Jadi di sini dikatakan dan kepada orang yang meminta dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Di sini dari renungan yang saya dapatkan, kita harus berani bayar harga. Di ayat ini bicara tentang kemerotan moral umat manusia semakin hari semakin menurun, ya kan? Jadi di sini saya merenungkan dan saya dapat bahwa apapun yang harus kita jalani dalam hidup ini, kita tidak perlu dan kita jangan merasa ada beban yang menghinggapi kita. Karena kalau kita berjalan dengan satu beban, tentunya kita akan mengalami betapa beratnya. Jadi saya melihat di sini, saya renung-renungkan, saya coba-coba baca-baca bahwa sesungguhnya hidup kita ini diizinkan Tuhan untuk diproses dengan satu cara. Kami sedang mengalami hari-hari ini satu beban, ya kan? Jadi beban ini adalah beban orang tua kami karena mama kami sudah semakin punya usianya bertambah. Jadi segala sesuatu kadang-kadang kami jadi anak begitu terbeban. Permintaannya ya kan yang secara kehidupan sendiri dia memang kadang-kadang suka lupa, ya kan? Baru dia ngomong dia udah lupa. Tetapi kalau sebagai anak, saya sama istri saya selalu kami diskusi bahwa nah inilah tugas kita sebagai anak. Karena apa? Saya cuma hanya melihat dan terpikir oleh saya. Karena saya ada hari ini karena ada mama saya dan papa saya. Papa saya sudah almarhum. Jadi mama saya sudah sekarang 85 umurnya. Dan begitu kadang-kadang sulitnya kami sebagai anak untuk memenuhi apa yang dia ingin karena jaraknya cukup jauh ya.
Tapi saya begitu diberkati ketika saya belajarkan tentang ayat ini, ya kan. Jadi kalau mama saya meminta, saya harus bisa lebih lagi memberi. Ya, dia ngajak 1 mil, kita jalani 2 mil, ya kan. Dan ke yang ayat kedua 42, beri kepada orang yang meminta kepadamu dan jangan menolak, ya. Menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Nah, di sini juga ada kaitannya bahwa kita jangan bersungut-sungut, ya kan? Karena di dalam firman Tuhan katakan di Amsal, orang baik meninggalkan warisan buat anak cucunya. Jadi saya memikirkan bagaimana, kenapa mama saya seperti itu, karena mereka ya produk tahun 36 ya. Ya mereka produk 36, sedangkan hari-hari ini kita tahu saya produk 57, ya Bapak Ibu saya tentunya lebih muda dari kami, ada juga seumur sama saya mungkin di sini. Jadi harapan saya cuma sama istri, saya bilang sama istri saya, pokoknya orang tua kita bisa begitu karena mereka dulu ya kan hidup selalu turun-menurun. Cara pengajaran ya kan dan firman mereka menjadi Kristen tapi tidak seperti kita bisa kumpul seperti pagi ini, sharing firman Tuhan, saling melengkapi, saling menguatkan. Kalau orang dulu kan enggak, belum secanggih ini kan. Nah, tetapi saya bersyukur dengan adanya komunitas ini ya kan, dengan ada virtual seperti ini, pagi-pagi kita sudah dapat renungan bersama-sama. Mungkin kalau sendirian kita kadang-kadang aduh capek, lesu, tidak semangat. Ya, tapi dengan virtual ini kita langsung dapat sesuatu dan semangat sekali. Saya begitu bergairah, maka saya katakan sama istri saya, pokoknya kita harus layani orang tua kita. Nah, itu yang saya dapat bahwa sebagai anak, ya kan, hari ini saya harus tetap mengabdi sama orang tua saya, meskipun dia begitu cerewet karena dia sudah tua. Nah, maka itu saya tadi dapat renungan ini, jalan 1 mil, di sini 41, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalan bersama dia sejauh 2 mil. Jadi kalau mama saya minta 1 mil, saya harus berjalan 2 mil bersama-sama dia. Supaya apa yang diinginkan dicapai. Demikian dari saya, ya kan, saya kembalikan kepada teman-teman semua, supaya apa yang teman-teman dapat boleh berbagi, sehingga kita boleh menjadi berkat. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Ko Simon. Jadi seperti yang saya sampaikan terus, bagi yang baru, kita akan bergantian. Dan seperti yang saya katakan, kan kalau kita renungan rame-rame, belajar rame-rame, Bapak Ibu dapat sesuatu apa dari Tuhan ketika baca ayat renungan itu, boleh sampaikan. Nah, berbicara ayat 41 dan ayat 42, ayat 41 seperti apa yang Pak Simon sampaikan, ada satu kata yang Tuhan taruh dalam hidup kita itu, kita ini harus excellent Bapak Ibu. Nah, seperti yang selalu saya katakan, itu dimulai dari keluarga kita. Tempat paling mudah dan paling cepat untuk kita praktek firman Tuhan itu ya di keluarga kita. Suami, istri, orang tua, anak. Nah, ayat 41 itu mengajarkan kita untuk excellent. Excellent itu apa? Memberi lebih dari yang diharapkan. Nah, seperti Ko Simon tadi cerita, mamanya minta 1 mil, ya dia berjalan 2 mil. Itu yang namanya excellent. Nah, itu secara singkat. Nah, tapi saya percaya Bapak Ibu bisa aplikasikan kepada hal-hal yang lain. Nah, kita mau menjadi seperti Yesus. Yesus itu memberikan lebih dari yang kita harapkan. Bukan saja berkat yang kita minta dan dia berikan, tapi bahkan apa yang tidak sebenarnya manusia pernah minta, yaitu keselamatan. Tuhan sudah berikan seperti itu. Nah, itu yang pertama, ayat 41, itu yang saya dapat. Kita harus excellent. Bahkan dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam seluruh aspek hidup kita harus excellent. Nah, ayat yang ke-42, kata yang Tuhan taruh dalam hidup saya adalah kita harus jadi orang yang murah hati. Karena ayat tadi katakan kalau ada orang yang minta beri, terus kalau ada yang meminjam Tuhan beri, jangan menolak. Nah, tentu ada hal yang perlu saya pertegas dalam hal ini, karena sekali lagi ya,
seperti di ayat-ayat sebelumnya, kadang ada ayat-ayat firman Tuhan itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan secara dalam, justru untuk mengenyangkan perut mereka. Seringkali ayat 42 ini juga dipakai orang waktu mereka dari sisi orang yang lain ya, mau minta kepada kita, mau pinjam kepada kita. Nah, ayat ini dipakai. Nah, orang Kristen kan ada ayatnya. Kalau minta harus beri. Masa kamu tidak mau beri? Kalau aku mau pinjam, kamu harus pinjami, nggak boleh tolak. Firman Tuhan ajar kamu seperti itu. Nah, sekali lagi firman Tuhan itu adalah untuk saya. Jadi prinsip utama waktu kita merenungkan firman itu untuk saya. Nggak boleh memakai firman itu untuk menuntut orang. Nah, jadi nggak boleh kita pakai ayat ini. Firman Tuhan ngomong loh, kalau aku minta kau harus beri. Kalau aku pinjam nggak boleh tolak. Firman Tuhan yang ngomong. Nah, itu nggak boleh Bapak Ibu. Firman itu untuk saya. Artinya bagi saya seperti ini. Saya harus murah hati. Kalau ada orang yang mau minta, saya beri. Kalau ada orang yang mau pinjam, saya nggak tolak. Nah, kalau untuk hal memberi, ya saya percaya setiap kita itu lebih gampang memahami. Ya, kalau memang ada, ya aku beri. Kalau nggak ada, apa yang mau diberi? Nah, seperti itu. Nah, tapi yang mau saya perjelas itu bicara soal pinjam-meminjam di ayat ini, Bapak Ibu. Karena kadang itu juga menjadi sebuah permasalahan yang agak rumit, apalagi kalau di sebuah gereja. Kalau ada orang-orang yang memanfaatkan ayat ini, banyak akhirnya terjadi keributan, yang satu pindah, gesekan karena memakai ayat ini untuk kepentingan diri sendiri. Nah, bicara soal meminjam di ayat ini, sekali lagi konteksnya itu adalah untuk kebutuhan hidup. Ini tidak bicara tentang pinjaman bisnis, ini tidak bicara pinjaman untuk gaya hidup. Enggak, konteks 2000 tahun yang lalu tidak ada perbicaraan tentang bisnis. Kalau memang bisnis ya jelas pinjaman untuk bisnis itu ada fee yang harus diberikan berapa, terus ada keuntungan yang harus dibagi berapa, yaitu silakan dinego kalau cocok harga. Nah, tapi pinjaman yang dimaksud ini tentunya adalah untuk kebutuhan hidup. Nah, saya mendorong kalau Bapak Ibu ada orang yang datang kepada Bapak Ibu untuk pinjam dan Bapak Ibu tahu memang itu adalah untuk kebutuhan hidup dia, ya kita harus murah hati memberi pinjaman. Atau bahkan kalau itu kebutuhan hidup, nggak usah pinjam lah, beri. Makanya prinsip kami di dalam rumah tangga kami, ini prinsip kami ya. Apa yang sudah keluar dari pundi-pundi kami, itu kami nggak akan pernah pikirin. Kalaupun orang pakai kata pinjam, tapi prinsip dari sisi kami, kalau sudah keluar, itu nggak akan kami pikirin. Mau balik puji Tuhan, enggak balik, haleluya. Karena keputusan kita memberi pinjaman itu kan kita yang memutuskan. Artinya kita tanggung jawab itu berhenti di sini. Kalau Ken ngajarin kita kan tanggung jawab berhenti di sini. Ada begitu banyak orang memberi pinjaman, terus ketika orang nggak mengembalikan pinjaman, dia jadi marah, dia jadi galau. Padahal memberi keputusan, memutuskan memberi pinjaman siapa? Kita. Jadi tanggung jawab itu berhenti di sini. Tapi tentu pinjaman itu adalah kalau memang kita lihat adalah untuk kebutuhan hidup. Nah, hal yang kedua, waktu kita memberi pinjaman, yang perlu kita ajar kepada orang tersebut adalah begini, kalau dia berani ngomong pinjam ya, beda kalau dia ngomong minta. Kalau dia minta, kita langsung beri, selesai di situ. Tapi kalau dia berani ngomong pinjam, nah kalau kami gini, oke, kamu mau pinjam, kamu cerita dulu strategi kamu untuk mengembalikannya seperti apa. Kalau kamu nggak bisa jelasin kepada saya strategi kamu untuk mengembalikan pinjaman kamu, maaf, saya nggak akan mau pinjamin kamu. Nah, jadi kita harus jadi orang yang murah hati, tapi kita juga menjadi orang yang berhikmat. Kita tidak terus hanya memberi umpan kepada orang, tapi kita harus memberi kail. Nah, tapi sekali lagi fondasi dasarnya kita harus murah hati. Kalau orang minta kasih, kalau orang mau pinjam untuk kebutuhan hidup,
Nah, kalau orang untuk kebutuhan hidup, orang mau pinjam, ajar dia bertanggung jawab. Karena kan ada prinsip yang saya katakan gini, hutang itu dosa nggak? Hutang itu nggak dosa, Bapak Ibu. Nggak bayar hutang, nah itu yang dosa. Jadi pinjam dosa nggak? Pinjam nggak dosa. Tapi tidak mengembalikan pinjaman, nah itu dosa. Nah, jadi pagi hari ini dua hal itu yang Tuhan ingatkan. Kalau ayat 41, yuk kita jadi orang yang excellent. Kalau ayat yang ke-42, Yesus mengajar kepada kita, jadilah orang yang murah hati. Orang minta, beri kalau memang ada pada kita. Keputusan itu di tangan kita. Tapi saya percaya orang yang murah hati pasti akan memberi. Terus kalau ada orang yang mau pinjam untuk kebutuhan hidup, ya beri, tapi ajarin dia untuk bertanggung jawab. Tanya dia strateginya seperti apa untuk mengembalikan pinjaman. Nah, dari saya sih seperti itu. Jadi dua hal itu yang kita belajar, excellent dan murah hati. Amin. Oke, silakan yang lain boleh tambahkan. Ya Pak. Ya Pak. Ya Hengki. Seperti Pak Simon tadi ngomongkan tadi Pak mengenai mamanya kalau ngomong mengerjakan satu, dia mengerjakan lebih Pak. Memang namanya orang tua tuh Pak selalu secara pandangan saya sih Pak, jujur orang tua tuh permintaannya tuh aneh-aneh ya Pak Simon ya. Kadang-kadang tidak masuk dengan logika kita Pak. Ya. Jadi kadang-kadang kita makan hati kata orang teman Cak Simku aja kadang-kadang, aduh mau macam mana ini mama, tidak dikerjain, tidak mungkin dikerjain kadang-kadang, aduh. Nah, balik-balik Pak, memang kita tuh harus punya kasih Tuhan itu Pak, untuk mengerjakan Pak. Jadi sepanjang minggu-minggu ini Pak yang kita belajar tuh benar-benar karena kasih itulah Pak, kita bisa mengerjakan semua-semuanya itu Pak. Dan juga mungkin akan kita bahas besok pagi Pak, tentang ayat 43 itu Pak. Karena kamu telah mendengarkan firman, kasihilah sesamamu manusia itu Pak. Jadi segala-segala yang kita bahas pagi hari ini memang perlu kasih karunia Tuhan Pak untuk melakukannya Pak. Seperti kita juga memberi pinjaman kepada orang lain kata Pak Heri kan. Kalau bisa kita memberi, kita tidak mengharapkan lagi kembali. Itu benar-benar suatu pengorbanan Pak, rela berkorban karena ada kasih. Dan juga orang-orang di luar tahu Pak kalau orang Kristen itu orang yang hidup penuh kasih gitu loh Pak, pasti dapat karena itu orang Kristen. Karena identitasnya tuh adalah kasih Pak, karena Kristus itu adalah kasih Pak. Nah jadi memang balik lagi harus ada kasih di dalam hidup kita untuk bisa menjalani ini Pak. Sekian Pak, terima kasih. Jadi kalau kita ini kadang seperti Hengki bilang, orang melihat orang Kristen itu label di sininya kasih, murah hati. Nah itu tadi kadang akhirnya mereka memakai ayat firman Tuhan untuk keuntungan diri sendiri. Tapi kalau ada orang-orang yang berbuat seperti itu di dalam hidup Bapak Ibu, masih ingat renungan kita beberapa hari yang lalu? Kalau ada orang yang berbuat jahat dengan kita, kalau ada orang yang menampar pipi kanan kita, apa yang harus kita lakukan? Kasih pipi kiri. Karena inilah dunia. Kita ini sudah dikasih label nih sama orang dunia. Karena memang firman Tuhan itu dalam hidup kita. Tapi sekali lagi prinsip yang saya katakan tadi, karena kita belajar firman itu untuk saya. Jadi jangan memakai firman Tuhan itu untuk keuntungan perut sendiri, kata firman Tuhan. Itu nanti kita masuk golongan menjadikan perut itu sebagai Tuhan. Nah, saya mendorong setiap kita punya prinsip, oh firman ini untuk aku. Aku harus excellent melayani orang tua aku. Suami-suami ngomong aku harus excellent melayani istri aku. Istri-istri ngomong aku akan excellent melayani suami aku. Orang tua ngomong aku akan excellent untuk anak-anak aku. Nah, wah kalau semua sama-sama kita praktek firman, wih keren hidup kita. Nah, terus yang kedua kita murah hati. Karena Bapa di surga itu murah hati dan Dia akan melimpahi kita dengan kemurahan.
Nah, hari ini 2 hal itu yang Tuhan ingatkan. Kalau mungkin masih ada waktu 1-2 menit kalau ada yang mau sampaikan sesuatu berkaitan dengan ayat 41 dan 42 dari Matius 45, boleh silakan. Oke, sepertinya tidak ada. Kalau begitu, sekali lagi seperti yang saya pesankan, Bapak Ibu boleh renungkan firman Tuhan ini sepanjang hari. Terus kalau besok pagi, Bapak Ibu mau sampaikan peremaan yang Bapak Ibu dapat dari hari ini, nggak apa-apa. Kan besok Hengki akan share dari ayat 43. Tapi kalau sepanjang hari ini Bapak Ibu merema ayat 41, 42, terus dapat hal-hal baru dari Tuhan, nah Bapak Ibu boleh bagi, supaya teman-teman yang lain juga tahu, dan bisa praktek. Nah, itu yang mau kita bangun. Karena sekali lagi yang sedang kita bangun ini kan membangun gaya hidup tubuh Kristus. Dan gaya hidup tubuh Kristus itu cuma 3. Bertekun dalam firman, bertekun dalam persekutuan, dan selalu berkumpul di dalam doa dan memecahkan roti. Kan kita selalu kumpul nih sekarang setiap hari berdoa. Memecahkan roti itu bisa bicara belajar firman. Terus kita persekutuan, ya tentu persekutuan kita bersama-sama. Terus kalau yang punya komsel, persekutuannya, kasih mesranya semakin erat. Nah, yang kita mau praktekkan terus, utamanya itu adalah bertekun dalam firman. Makanya sepanjang hari, kita harus renungkan firman. Oke, itu saja. Kita akan terus berdoa untuk pemulihan Ibu Riana dan keluarga, dan kita berdoa supaya hasil swab-nya hari ini keluar dan yang terbaik yang Tuhan berikan. Ada yang lain yang perlu mau didoakan, Bapak Ibu? Boleh disampaikan. Oke ya, nggak ada ya. Kita akan berdoa. Yang pertama kita berdoa untuk Ibu Riana. Tuhan pulihkan dengan sempurna kesehatannya. Juga untuk jemaat-jemaat yang lain yang mungkin kita ingat juga sedang dalam kondisi sakit. Nah, Tuhan juga pulihkan. Terus kita mau berdoa hari ini untuk bangsa dan negara kita. Supaya terus ada kasih karunia yang Tuhan limpahkan, ada shalom tentunya. Oke, mungkin nanti saya minta Celidia boleh pimpin dalam doa. Terus nanti Pak Ramli boleh tutup di dalam doa, Pak ya. Celidia, apakah suara saya didengar? Ya. Jadi Celidia nanti akan berdoa untuk bangsa negara kita, berdoa untuk Ibu Riana dan keluarga dan jemaat yang sakit, supaya Tuhan disembuhkan. Dan nanti Pak Ramli akan tutup kita di dalam doa. Oke, silakan Celidia. Oke, mari kita sama-sama berdoa ya. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu bahwa pagi hari ini kami bisa bersama-sama saat teduh, sharing bersama, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Pimpin kami, tuntun kami terus menerus ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang selalu memberikan kami kekuatan. Berikanlah kami hikmat, takut akan Tuhan turun ke atas setiap kami ya Bapa. Tuhan mampukanlah kami ya Bapa. Kami mau berdoa Tuhan. Berdoa mampukanlah Densus 88 anti teror Polri untuk menangkap semua anggota teroris jaringan jamaah. Ya. Dan kami juga berdoa ya Tuhan. Kami bersikap tegas menindak satuan pendidikan yang memaksa murid mengenakan atribut keagamaan tertentu agar bisa belajar di sekolah. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan COVID sebanyak 9.900 kasus. Kiranya Tuhan menjamah mereka yang masih dirawat agar mereka beroleh anugerah kesembuhan dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi
bangsa dan negara Indonesia. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada bangsa dan negara Indonesia dan memberi damai sejahtera. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan Wahyu 14 ayat 13, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala pembuatan mereka menyertai mereka. Terima kasih ya Tuhan, kebaikan-Mu tidak akan kami lupakan. Kami serahkan setiap hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Jadilah kehendak-Mu. Dan kami juga sehati pagi hari ini, kami mau berdoa ya Tuhan, untuk Ibu Riana, Ya, kesembuhannya Tuhan. ya Bapa. Jadilah sembuh ya Bapa. Amin. Kami berdoa untuk keluarganya ya Bapa. Berikan Pulih, sehat, kekuatan dalam kepada mereka ya Bapa. Cukupkan semua kebutuhan mereka Ya. tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Kami serahkan Ibu Riana dan keluarga ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah satu-satu yang kami sembah ya Bapa. Amin. Tidak ada Allah lain ya Bapa. Ya. Kami serahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, dan setiap jemaat-jemaat kami ada di pelita ini ya Bapa, ke dalam tangan kasih-Mu. Kuatkan dan teguhkan setiap kami ya Bapa. Ya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya Amin. kepada Engkau. Terima kasih buat pagi hari ini ya Bapa. Berikanlah kami kesehatan ya Bapa, agar kami tetap bisa melayani Engkau dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat pagi ini kami boleh bersekutu, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu, dan kami boleh sharing kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh semakin dipulihkan menjadi pribadi-pribadi yang excellent dan selalu murah hati di dalam kehidupan Tuhan. Bapa, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Apapun aktivitas, pekerjaan, bisnis kami, dalam keluarga kami, dalam sekolah, pendidikan, dalam pekerjaan dan bisnis kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin, menolong, mengurapi, dan memberkati setiap pekerjaan kami. Kami bersyukur Tuhan, biar juga sepanjang hari ini kami boleh terus merenungkan firman-Mu. Kami boleh berjumpa dengan Engkau, berjumpa dengan kebenaran-Mu, berjumpa dengan kasih-Mu, dan berjumpa dengan kuasa-Mu. Kami serahkan sekali lagi hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami menerima berkat yang daripada-Mu, yaitu berkat daripada Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.